Jadi topik kita kali ini yaitu membahas water pressure regulator atau water reducing valve. Fungsinya yaitu untuk mencegah tekanan air yang tinggi yang dapat merusak sistem perpipaan di dalam rumah kita yang biasa disebut water hammer. Nah, ini ada video cuplikan tentang bahaya water hammer. Let's do a quick calculation. If you have a pipeline carrying water that is 1 meter in diameter and runs for 100 kilometers, a fairly average sized pipeline, the mass of water in the pipe is about 80 million kilograms. That's a lot of kilograms. In fact, it's the equivalent of about 10 freight trains. Imagine you're an operator at the end of this pipeline in charge of closing a valve. If you close it quickly, you've essentially slammed those trains into a brick wall, and the pressure spike that results from such a sudden change in momentum can rupture the pipe or cause serious damage to other parts of the system. Jadi itu adalah video pendek dari Practical Engineering yang kita jadikan referensi dan pelajaran tentang water hammer. Di dalam alat ini cuma ada membran dan per yang fungsinya akan naik turun agar tekanan air yang kita setting itu sesuai. Misalnya kita dari pump itu dapatnya 70 psi dan alat ini kita settingnya 35 psi, maka tekanan air yang akan keluar ke dalam rumah itu adalah 35 psi dan sisa yang 35 psi lagi itu akan disimpan di dalam membran sebagai cadangan jika ada keran kedua yang terbuka. Lubang kecil ini yang ada huruf T-nya adalah lubang indikator tekanan air. Jadi berfungsi supaya kita bisa memonitor berapa tekanan air yang masuk ke dalam rumah. Tapi perlu diingat, indikator ini hanya buat indoor, bukan buat outdoor. Instalasinya itu gampang banget. Install saja setelah meteran air pump atau dalam kasus saya setelah filter ini. Nah, air masuk melalui pipa PVC ini, kemudian difilter dan akan keluar melalui pipa yang ada di sebelah kanan. Jadi ini adalah area untuk instalasi water pressure regulator. Sebelum mulai, matikan dulu keran utama dari pump, kemudian lepaskan watermore bawah dan atas. Untuk proses memudahkan kita maintenance, selalu install watermore di filter air. Kuningan ini disebut double nipple, ukurannya 3/4 ke setengah. Semua ini tergantung ukurannya lubang dari water pressure dan pipa PVC kita. Sedangkan yang abu-abu ini disebut soket drat dalam. Karena saya tidak punya PVC cutter dan gergaji, makanya saya pakai gurinda. Jadi kurang lebih seperti ini, tinggal kita lem saja nanti, dan pemasangannya juga gampang, tinggal di-skrup kembali. Sebelum dilem, bersihkan dulu dengan tisu dari air dan kotoran. Ini kita seal tape terlebih dahulu sebelum kita pasang ke water pressure. Perlu diingat, jangan sampai salah memasang. Ikuti saja tanda panah ini. Air masuk dari sebelah sini, keluar dari sebelah sini. Sekarang tinggal memasang sisi sebelahnya lagi.
Saat ini saya sedang mengukur untuk mencari posisi di mana pipa PVC-nya akan dipotong supaya tidak terlalu pendek dan terlalu panjang. Setelah pemotongan selesai, kita berikan terlebih dahulu lem, baru kita pasang kembali pipa PVC-nya dan kita tutup dengan watermur. Ini adalah hasilnya setelah pemasangan. Sekarang tinggal memasang indikator pressure regulatornya. Kalau dilihat, posisi water pressure regulatornya itu berubah karena saya ingin indikatornya itu arahnya menghadap ke sini. Sekarang kita kembali membuka keran dari pump. Untuk penyetelan tekanan ada di sini, tertutup oleh baut. Lebih jelasnya dilihat dari sini saja. Yang minus untuk mengurangi tekanan, sedangkan yang plus untuk menambah tekanan. Kunci yang digunakan untuk menyetel adalah hex key. Saat ini sedang saya lakukan penyetelan agar tekanan air mendekati 40 psi. Idealnya sebuah rumah itu memiliki tekanan air di kisaran antara 35 sampai 40 psi. Di atas itu bisa merusak. Jadi kesimpulannya, apakah kita perlu water pressure? Jawabannya kalau di Indonesia kita tidak perlu karena tekanan air pump itu biasanya cuma di sekitaran 30 psi bahkan kurang. Selain itu di beberapa daerah kalau siang hari air pumpnya lemah atau bahkan tidak keluar. Tapi kalau kita memakai pompa air, lebih baik kita pasang water pressure ini. Sebab biaya pergantian pipa akibat kebocoran itu bisa mencapai jutaan, sedangkan harga water pressure ini tidak sampai 400.000. Oke, sampai di sini dulu. Saya rasa cukup dan semoga video ini bisa membantu. Terima kasih telah menyaksikan.